Selamat datang kembali di channel Anime Zone. Pada video kali ini, kita akan membahas alasan mengapa Shanks bisa kehilangan tangan kirinya. Ya, Shanks si rambut merah atau Akagami no Jeki adalah sosok karakter yang penuh misteri dan menimbulkan salah satu pertanyaan besar dalam dunia One Piece, yaitu mengapa seorang Shanks yang dikatakan sangat kuat bisa dengan mudah kehilangan lengan kirinya. Padahal bisa saja dirinya pada saat itu menghindari serangan monster laut tersebut dengan segala kekuatan yang dimilikinya. Kami sendiri memiliki pemikiran yang mungkin cukup masuk akal untuk ditelaah. Pembahasan ini tentu saja bersifat diskusi dan tidak untuk mendahului cerita dari Oda Sensei. Dan perlu diingat, segala teori yang disebutkan nantinya hanya berasal dari opini dan spekulasi pribadi dari admin berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. Nah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita terobos aja lah anjing. Namun seperti biasa sebelum masuk pembahasan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik lainnya seputar dunia One Piece dari channel Anime Zone. Kalau sudah, terima kasih. Ya, kita semua memang sudah mengetahui bahwa Shanks kehilangan lengan kirinya demi menyelamatkan Luffy dari serangan monster laut. Pada saat itu, ia sedang berkunjung ke desa Fusa untuk sekedar singgah dan bercengkrama dengan penduduk setempat serta minum-minum di bar milik Makino. Namun mereka bertemu Luffy di sana dan semua itu ada dalam cerita masa lalu Luffy. Namun hal tersebut bukanlah pertanyaan yang sesungguhnya. Pertanyaan sebenarnya yang dimaksud oleh para fans adalah bagaimana bisa seorang Shanks yang terkenal sangat kuat bisa kehilangan tangan kirinya hanya karena monster laut yang sangat lemah. Baiklah, kita mulai dengan beberapa teori terlebih dahulu. Beberapa sumber mengatakan bahwa itu merupakan kesalahan Oda Sensei di awal karirnya dalam menggambar One Piece, yaitu membuat Shanks kehilangan tangannya demi menyelamatkan Luffy. Dan masih menurut teori tersebut, Oda tidak berencana untuk membuat cerita One Piece menjadi panjang seperti sekarang ini, sehingga tidak terpikirkan akan ada sistem penguasa lautan seperti Yonkou dan Shanks termasuk ke dalamnya. Mungkin pada saat itu Oda hanya berpikir tentang seseorang yang dapat menggunakan Hausoku Haki agar kemampuan ini terasa lebih spesial dibandingkan buah iblis atau kekuatan di luar nalar lainnya. Dan Oda tidak berencana menggunakan istilah Bususoku Haki atau Kenbunsoku Haki dalam awal cerita. Pada intinya, Oda belum sempat memikirkan hal semacam itu ketika di awal-awal menggambar One Piece. Memang benar Oda pernah mengatakan bahwa ia tidak menduga One Piece akan menjadi cerita yang sangat panjang. Namun belum tentu ia tidak merencanakan Shanks dengan segala misteri yang terkandung di dalam cerita One Piece. Bisa saja Oda memang sudah merencanakan Shanks sebagai orang yang kuat. Siapa yang tahu? Dan itu bisa benar dan bisa juga salah. Namun terlepas dari semua masalah tersebut, mari kita lihat kejadian bersejarah Shanks dari bukti-bukti yang terdapat dalam alur cerita sebelumnya. Pertama, mari kita flashback sedikit ke chapter 1 atau episode keempat, saat adegan di mana Luffy dilempar ke laut oleh Higuma. Pada saat itu, Luffy tidak bisa berenang karena telah memakan buah iblis Gomu Gomu no Mi dan monster laut menghampiri tepat di depannya. Dan pada masa itu juga, Shanks terlihat sudah bisa menggunakan haki. Hal ini dibuktikan dari tatapan matanya yang membuat monster laut pergi setelah memakan tangannya. Sebagai informasi, Shanks merupakan orang pertama di One Piece yang diperlihatkan menggunakan haki. Nah, kembali ke topik. Kedua, mari kita lihat ke chapter 434 atau episode 316 ketika Shanks bertemu dengan Whitebird. Dalam adegan ini, Shanks dan Whitebird bernostalgia membicarakan bagaimana dulu Shanks hanyalah seorang bocah yang ada di kapal Goldie Roger bersama Buggy, namun menjadi pria yang seperti saat ini. Whitebird juga sempat membahas pertarungan antara Shanks dan Mihawk yang terasa masih belum lama baginya. Setelah perkataan tersebut, Whitebird mengungkapkan bahwa ketika Shanks kembali dari East Blue tanpa satu lengan, semua orang terkejut melihatnya. Bahkan ia mempertanyakan musuh seperti apa yang membuat Shanks harus kehilangan tangan kirinya itu. Hal ini menjadi bukti yang kuat bahwa ketika Shanks kehilangan tangan kirinya demi Luffy, Shanks sudah menjadi bajak laut yang hebat dan memiliki nama besar di lautan, bahkan sempat bertarung melawan Mihawk. Ketiga, perhatikan kembali sikap Shanks ketika Shirohige mempertanyakan lengan kirinya tersebut. Shanks sempat flashback mengenai perpisahannya dengan Luffy
di mana Luffy mengatakan bahwa ia akan menjadi Raja Bajak Laut. Lalu setelah itu, Shanks menjawab Shirohige dengan berkata, "Aku mempertaruhkannya pada era baru." Nah, sampai di sini kalian mungkin bertanya, tapi kenapa ya? Anggap saja begitu, dan jawabannya sederhana. Dengan kehilangan tangan kirinya tersebut, ia dapat lebih mendorong dan memotivasi Luffy untuk berjuang menjadi Raja Bajak Laut. Shanks sudah melihat potensi yang ada di dalam diri Luffy, sehingga ia mau Luffy menjadi lebih kuat karena pengorbanannya tersebut. Hal ini juga ditegaskan dengan memberikan topi jerami, hal yang paling berharga miliknya untuk Luffy. Dengan demikian, tekad Luffy untuk menjadi Raja Bajak Laut semakin kuat. Nah, sebagai salah satu Yonkou, Shanks tidak terlihat menginginkan One Piece milik Goldie Roger. Ia terlihat lebih suka untuk berpesta dan bersenang-senang bersama krunya. Padahal ia merupakan salah satu mantan kru Goldie Roger dan saat ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Akan sangat mudah baginya untuk mencapai Raftel dan menemukan One Piece. Menurut teori admin dan beberapa fans lainnya, Shanks memang tidak mengincar One Piece karena ia tahu bahwa ia bukanlah orang yang tepat. Maka dari itu, ia melihat potensi dalam diri Luffy dan mempersiapkannya untuk menjadi Raja Bajak Laut dengan terus memotivasinya. Ditambah lagi, Luffy menyandang inisial D yang dikatakan merupakan kandidat kuat untuk mendapatkan One Piece. Argumen ini diperkuat dengan cerita Rayleigh kepada Luffy sewaktu di Pulau Sabaody. Rayleigh menceritakan bahwa sekitar 10 tahun yang lalu, berarti 12 tahun dari timeline saat ini, ia bertemu dengan Shanks di pulau tersebut dan terlihat Shanks kehilangan topi jerami dan tangan kirinya. Namun Shanks dengan bangga menceritakan bahwa ia bertemu dengan bocah dari Ice Blue yang mengucapkan kata-kata yang sama dengan yang Kapten Roger dulu katakan. Bocah yang dimaksud di sini adalah Monkey D. Luffy. Nah, jadi apakah memang benar bahwa Shanks mempersiapkan orang yang layak meneruskan semangat Goldie Roger untuk menemukan One Piece? Bahkan hal ini juga diperkuat dengan Rayleigh yang bersedia untuk membuat Luffy menjadi lebih kuat dengan melatihnya selama 2 tahun. Apakah mereka memang bertugas untuk mempersiapkan orang yang layak menemukan One Piece tersebut? Kita tunggu saja. Kesimpulannya adalah Shanks dengan sengaja merelakan tangan kiri tersebut untuk memotivasi Luffy menjadi Raja Bajak Laut, karena ia melihat potensi Luffy untuk menemukan One Piece yang ditinggalkan oleh mantan kaptennya Goldie Roger di Laut Till. Menurut kami, jika Shanks hanya memberikan kata-kata biasa serta motivasi biasa untuk Luffy, mungkin Luffy tidak akan sekuat tenaga dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan karir sebagai bajak laut. Dan ingat, tujuan Shanks di sini bukan hanya sekedar untuk menjadikan Luffy sebagai Raja Bajak Laut, namun untuk mewarisi semangat dari Roger yang tidak sempat menyelesaikan apa yang ia mulai karena suatu penyakit dan usia. Untuk itu Shanks merelakan tangannya demi mendorong Luffy untuk lebih kuat lagi dan melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh Roger. Nah, mungkin itu aja dulu pembahasan tentang alasan mengapa Shanks bisa kehilangan lengan kirinya. Mungkin itu bisa menjawab rasa penasaran kalian. Dan bagaimana menurutmu? Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini, tentunya dengan sopan dan santai. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. And last word, terima kasih.